Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Create Up. Cufu mengantongi pendanaan tahap awal atau seed funding dari perusahaan modal Ventura asal Singapura yaitu TNB Aura. Ya, startup brand agregator ini akan memanfaatkan suntikan modal tersebut untuk mengembangkan brand direct to consumer asal Indonesia dan menambah pilihan produk bagi konsumen di Indonesia dengan membantu brand DTC luar negeri untuk ekspansi ke Indonesia. Juvo mengantongi pendanaan tahap awal atau seed funding dari perusahaan modal Ventura asal Singapura, TNB Aura. Nilai investasinya tak diungkap ke publik. Startup brand agregator ini akan memanfaatkan suntikan modal tersebut untuk mengembangkan brand direct to consumer asal Indonesia dan menambah pilihan produk bagi konsumen di Indonesia dengan membantu brand DTC luar negeri untuk ekspansi ke Indonesia. Didirikan pada awal tahun 2022, Juvo menyediakan modal dan akses sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing brand, mulai dari platform data dan analitik, optimalisasi infrastruktur, rantai pasokan, saluran distribusi hingga riset. Perusahaan juga membantu brand dari luar negeri menyiapkan seluruh proses bisnis, seperti permodalan, strategi bisnis, sampai peluncuran brand di Indonesia. Pada awal peluncuran, Juvo berkomitmen menyiapkan 1,8 triliun untuk mengakuisisi dan meningkatkan skala bisnis brand lokal selama 2 tahun ke depan. Seberapa menarik bisnis Juvo ke depan? Simak ulasannya hanya di Create Up. Oke, dan untuk membahas tema kita yang menarik kali ini, perkuat brand lokal lewat startup, sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama dengan TJ Tem, Co-founder and Chief Executive Officer Cufu. Halo, selamat pagi Mas TJ. Ya, pagi Mas Wiki dan Mbak Prisla sudah mengundang saya pagi ini. Oke, terima kasih sudah hadir. Ini merupakan kesempatan yang sangat-sangat menarik sekali begitu ya, bagaimana Cufu ini dapat menjadi sebuah platform untuk menginkubasi brand-brand lokal supaya cakupan pasarnya menjadi lebih luas gitu ya. Dan ini tentu saja banyak hal yang digunakan, salah satunya adalah dengan menggunakan berbagai macam instrumen digital. Nah ini kan tentu saja juga akan membahas mengenai digitalisasi lah ya, yang dilakukan oleh brand-brand lokal sendiri. Nah dari point of view Anda, sebetulnya effort untuk mendigitalisasi brand-brand lokal sejauh ini, apakah itu secara mandiri begitu dilakukan oleh pelaku UKM-nya ataupun mungkin dengan dilakukan oleh berbagai macam institusi ataupun lembaga yang ada di Indonesia, sudah seperti apa effortnya ataupun perkembangannya? Ya, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi digital sebesar 140 miliar di tahun 2025, Indonesia berpotensi menjadi digital powerhouse ya di Asia Tenggara, yang salah satunya didukung oleh kontribusi besar UMKM dalam perekonomian nasional, dengan menempati sekitar 91,07% produk domestik bruto. Ya. Melihat besarnya perkembangan digitalisasi di Indonesia, kemampuan UMKM lebih dari sekadar onboarding digital, namun juga memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan efisiensi, pengalaman pelanggan, dan juga penjualan menjadi lebih bernilai. Ya, sehingga mungkin tahun ini di April 2022, setidaknya 19 juta UMKM tercatat sudah onboarding ke dana digital, mendekati target Presiden Joko Widodo dengan dalam menjadikan 20 juta UMKM onboarding di tahun ini ya. Jadi sebagai pencapaian positif meski belum sepenuhnya menjangkau lebih dari 60 juta UMKM aktif yang tercatat saat ini. Oke, ya apa yang membuat capaian digitalisasinya belum terlalu ideal seperti yang diharapkan? Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya Mas Wiki. Berdasarkan riset internal Jufu yang melibatkan lebih daripada 500 UMKM, kami menemukan beberapa faktor yang menjadi kendala, yaitu dinamiknya pasar Indonesia terkadang menyulitkan pelaku UMKM dalam memprediksi kebutuhan pelanggan. Seperti salah satu contohnya adalah ketika terlambat mengikuti cepatnya perubahan algoritma iklan digital di banyak situs e-commerce, yaitu seringkali ditukar algoritmanya dan harus belajar lagi dari nol. Jadi itu memang kesulitan yang sering ditemui oleh banyak UMKM. Ya, masih juga ada keterbatasan di infrastruktur, logistik, dan pergudangan
ya atau warehouse ya, meskipun industrinya berkembang pesat dalam 5 tahun terakhir, banyak tantangan seringkali berkaitan dengan makin sulit untuk operationnya dan kerjasama yang hendak dijalin. Baik. Dan salah satu lagi yang agak aneh, semakin ramai yang solusi yang baik ya yang disediakan di marketplace ya, lebih banyak kayak agency, lebih banyak teknologi, tapi ini ada counter effect-nya ya, atau ada negative effect, kerana ini membuat UMKM semakin sulit untuk memilih solusi yang paling bagus. Jadi prioritasnya sulit ya untuk dimikirkan. Bagaimana untuk bisa join bersama dengan Cufu ini sendiri, Mas TJ? Iya, ini gampang sekali ya, sebagai brand aggregator ya. Dukungan Jufu tidak hanya memberikan dukungan berupa pendanaan ke UMKM yang punya produk yang berpotensi tinggi, tetapi juga membuka akses pada ekosistem sesuai kebutuhan brand, mulai dari saluran distribusi online dan juga offline, brand management, research untuk market, platform data dan analitik ya, sehingga optimalisasikan infrastruktur dan rantai pasok. Ya, kalau UMKM berminat untuk bergabung dengan Jufu, mereka bisa kontak atau cari informasi lebih lanjut daripada website kita, iaitu jufu.com. Ya, kemudian dari situ kita akan aturin pertemuan kita pertama untuk mengerti bisnes mereka dengan lebih mendalam, apa visi dan misi UMKM itu, kemudian mencernahkan lebih dalam data financial dari bisnesnya. Dan kalau kita cocok untuk bekerjasama, Jufu akan menawarkan satu term sheet. Di dalam term sheet itu akan mengandung valuasi dan amount dana yang kita akan suntik ke perusahaan tersebut. Ya, growth capital ya, itu sangat penting. Dan kebanyakan investasi kita di Jufu berupa dana pengembangan growth founders yang masih semangat untuk belajar dan menaikkan kelas bisnis mereka. Oke, ada aturan mengenai scale bisnisnya nggak yang ingin bergabung bersama Jufu? Artinya gini, kalau untuk UMKM yang baru saja mulai, katakanlah umurnya baru sebulan gitu, sales juga nggak banyak-banyak banget gitu, terus juga dari brand awareness juga ini belum terlalu terkenal lah dibandingkan dengan brand-brand yang sudah ada. Nah, ada nggak chance untuk UMKM yang karakteristiknya seperti itu untuk bergabung di Jufu untuk kemudian dikembangkan? Ya, Jufu akan melakukan screening terhadap brand-brand yang memiliki addressable market yang sama dengan strategi kita, supaya memanfaatkan sinergi ya di portfolio di mana-mana kategori. Jadi kita nggak ada kategori khusus. Yang penting mereka bisa memiliki addressable market yang sama, ya, margin yang kuat atau EBITDA yang positif, ya, kemudian harus juga ada governance yang bagus, PT yang jelas, dan membayar pajak ke pemerintah. Ini penting. Jadi artinya harus berupa PT dulu ya? Iya, karena sekarang untuk menjual produk atau service ya harus minimal kan CV atau PT. Oke, Jufu ini baru saja meraih pendanaan seri A. Boleh diceritakan, Mas TJ, bagaimana ceritanya Jufu bisa meraih pendanaan tersebut dan berapa besarannya? Mas TJ, suaranya mungkin masih ke-mute? Oh, maaf ya. Oke, sorry. Sebelum menjawab tentang fundraising Jufu, mungkin bisa saya berikan sedikit market view ya, yang saya sering ditanya oleh beberapa teman-teman saya di startup. Kalau kita lihat aja di venture capital firm atau VC yang besar di Indonesia seperti Alpha JWC, Gary Ventures, EV, MDI dan segala macam kan, mereka ada sekitar 700 sampai 800 juta dolar untuk di-deploy ya dalam waktu 1-2 tahun ini. Ya, dan kalau itu nggak termasuk yang regional sama global kan. Jadi kalau kita lihat market softening sekarang, ya memang mereka lebih hati-hati untuk invest. Tapi
Kalau kemarin mereka cari startup yang punya user base yang besar dan growth yang agak gede tanpa terlalu memikirkan bottom line atau keuntungan. Tapi sekarang mereka lebih prioritaskan perusahaan yang bisa tunjukkan path to profitability dari awal. Jadi kalau anda founder yang semangat, punya ide yang bagus dan development, management atau eksekusi yang dibutuhkan, memang peluang untuk dapat suntikan dana daripada VC sangat tinggi ya, seperti itu. Jadi kita sangat bersyukur bisa saja meraih seed funding dari TNB Aura, ya, sebuah firm VC yang asal Singapura yang fokus pada investasi startup visioner di Asia Tenggara yang siap mentransformasikan sektor masing-masing. Oke, dan dana seri A-nya itu jumlahnya berapa, Mas TJ? Ya, untuk kita memang agak di sekitar Belum kalau disclose ya? Sorry? Belum disclose jumlahnya atau? Iya, benar, Okay. untuk sementara waktu. Tapi modal tersebut ya yang kita raihkan adalah tentunya berperan besar dalam memperkuat komitmen Jufu untuk dana sebesar 1,8 triliun rupiah ke Indonesia dan memajukan perekonomian nasional. Oke. Ya, Baik. Bentuk kerjasamanya dengan pemilik brand nanti seperti apa? Jika kemudian sudah dibantu oleh Jufu untuk berkembang begitu, nantinya seperti apa? Dan selama proses inkubasi sendiri, adakah fee yang harus dibayarkan dari pemilik brand untuk berbagai macam workshop yang dilakukan di Jufu? ya, itu sangat-sangat penting ke banyak brand owner kan. Setelah kita bertemu dengan ratusan pemilik UMKM, kebutuhan mereka bergantung pada visi dan tujuan mereka ke depan. Pastinya nggak ada satu UMKM sama dengan yang lain. Namun secara umum terdapat 3 fase pertumbuhan bisnis yang dapat menjadi acuan dalam sebuah brand growth journey dengan Jufu. Ya. Target utama perusahaan adalah untuk boosting revenue di tahap awal, yaitu fasa pertama. Kita mengidentifikasikan strategi brand, mengeksplorasi berbagai saluran penjualan yang berbeda, yang sesuai dengan pasar yang dituju. Dan dalam fase ini juga, Jufu memberikan akses terhadap existing ecosystem kami yang meliputi brand management team dengan pengalaman 10 lebih tahun dan sudah membantu lebih daripada 300 brand internasional dan lokal. Selain itu, mendapat akses ke 5 juta user base, 30.000 lebih titik retail offline, dan juga kalau diperlukan in-house working capital loan dengan suku bunga bersahabat untuk menambahkan inventory atau pembelian OPEX. Selanjutnya, fase kedua adalah brand integration. Ini sangat penting kerana dalam mengembangkan produk dan mengoptimalkan persona, kita sudah mengenali dengan lebih mendalam tentang brand partner kita. Dari situ kita akan mengidentifikasi di dalam mereka ya. Jadi kita bisa centralize semua customer service, finance, accounting, sumber daya manusia supaya bisa mengurangi biaya operasional mereka. Jadi margin kita dinaikin. Oke, semoga makin banyak UMKM yang terbantu dengan kehadiran dari Jufu ini, begitu ya, dan sukses selalu untuk Jufu, Mas TJ dan juga tim. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mas TJ. Nanti kita ngobrol lain waktu lagi ya. Baik, dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga apa yang kami perbincangkan bisa menjadi inspirasi Anda dalam berkarir maupun juga berinvestasi. Dan saya Prisa Somodatu. Dan saya Wiki Adrian. See you in the morning.